Halo guys, selamat datang kembali di Cinema Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semua sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusannya. Oh ya, di video kali ini kita akan menarasikan sebuah film yang berjudul The Witness, yang dimana film ini mengisahkan tentang seorang saksi mata dalam aksi pembunuhan. Ia sangatlah takut, bahkan sangatlah ragu untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian karena memang ia diancam oleh sang pelaku. Bagaimanakah keseruan alur ceritanya? Mari kita simak filmnya. Film diawali di sebuah pom bensin. Saat itu, terlihat seorang petugas yang mengisi sebuah bahan bakar kepada seorang pengemudi. Namun di balik itu, ia sangatlah curiga terhadap mobil tersebut karena memang mobil itu berkali-kali mengeluarkan suara dari bagasinya. Setelah diketahui ternyata di dalam bagasi itu terdapat seorang wanita yang menjadi korban penculikan. Setelah terisi penuh, mobil itu pun kemudian melaju untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah hutan perbukitan. Ternyata di sanalah tempatnya akan menghabisi korbannya. Pria ini bernama Taiho yang merupakan seorang penjahat kriminal pembunuhan berantai yang tanpa alasan membunuh korbannya dengan sangat brutal. Saat akan membuka bagasi itu, sang korban sempat menyerangnya dan mencoba berlari kabur dari tempat itu. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang ajusi bernama Sang-hon yang merupakan seorang yang bekerja sama di kuasa hukum. Ia terlihat sedang menelpon istrinya yang bernama Sojin untuk mengabarkan bahwa ia sedikit terlambat pulang karena menghadiri pesta minuman bersama temannya. Sementara sang korban bernama Yuri terlihat masih saja berlari, menghindar dari sang pelaku. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah rusun yang kemudian berlari ke sana untuk berharap ada bantuan dari para penghuni. Song-han pun terlihat telah berada di halaman rusun tersebut. Saat memasuki sebuah lift, ia justru mengejutkan seorang wanita bernama Soyun yang tinggal satu lantai di bawahnya. Di sini Soyun bertanya kepada Sohun, apakah kamu mendengarkan suara jeritan minta tolong? Song-han yang memang sedikit mabuk saat itu justru mengatakan, tidak, saya tidak mendengar apapun. Apalagi suara orang minta tolong. Song-han pun kemudian masuk ke dalam rusunnya dan saat ia menikmati minumannya, ia tiba-tiba serasa terfokuskan setelah mendengar suara jeritan minta tolong dari luar. Tentu saja ia penasaran dan terkejut setelah melihat aksi pembunuhan itu dengan sangat jelas tepat di depan matanya. Berniat ingin menghubungi pihak kepolisian, namun tiba-tiba lampunya justru dinyalakan oleh istrinya yang membuatnya panik karena takut sang pelaku melihat aksinya. Ternyata meskipun begitu, sang pelaku ternyata sudah terlanjur mengetahui bahwa ada seorang yang melihat aksinya. Ia sempat diancam untuk tetap diam saja. Song-han yang merasa dalam bahaya pun kemudian menuju ke depan pintunya dengan dibekali sebuah tongkat untuk berjaga melawan sang pelaku. Ia pun mencoba membuka pintu itu dan ternyata ya, untung saja rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah keesokan paginya, keramaian pun muncul setelah pihak kepolisian datang untuk mengidentifikasi tempat terjadinya aksi pembunuhan semalam. Sebelum Song-han berangkat bekerja, ia tak lupa untuk memesan kepada istrinya untuk senantiasa mengunci pintu rumah dengan baik. Janganlah pergi keluar jika tak ada keperluan yang sangat penting-penting amat. Ketika ia mengambil lembaran surat di sebuah kotak pesan, ia justru dikagetkan dengan seorang anak bernama Kola. Anak yang bernama Kola ini merupakan anak yang memiliki keterbatasan yang sehari-hari kerjanya hanyalah memungut lembaran kertas untuk ditimbang dan hasilnya diberikan kepada neneknya. Seorang detektif yang menangani kasus itu adalah bernama Senior Jai. Ia terlihat sangat kesulitan menemukan petunjuk pelaku.
Dan Song Han yang ada di sana hanya terdiam menung saja menyaksikan tempat kejadian dan sesekali mengarah apartemennya hingga ia sadar bahwa sang pelaku sangatlah jelas melihatnya saat sang pelaku melakukan aksi brutalnya. Namun di balik itu, ia tak sadar bahwa seseorang telah memfotonya. Akibat pembunuhan itu, ternyata justru pihak kepolisian dibuat heran dan berpikir keras. Bagaimana bisa begitu banyak penghuni apartemen namun tak satu pun yang menyaksikan pembunuhan itu. Apalagi mendapatkan laporan pun sama sekali tak ada yang masuk di kantornya. Tentu pihak kepolisian tidaklah sangat bodoh karena tak mungkin jika tak ada orang yang menyaksikan itu. Apalagi mendengar sebuah jeritan minta tolong, pasti ada yang penasaran dengan suara itu. Karena tekad yang begitu kuat, sang detektif tentu tak akan hentinya mencari informasi terkait pembunuhan itu. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan sebuah petunjuk saksi seorang anak yang mendengarkan suara jeritan pada pukul 2 pagi. Sang anak juga berkata bahwa ketika kejadian itu terjadi, ibunya dengan terburu-buru mematikan lampu entah karena apakah itu. Itulah yang membuat pihak detektif sedikit ada kejanggalan dengan saksi itu. Sementara istrinya Song Han sedikit merasa aneh atas tingkah laku istrinya yang mendadak selalu perhatian kepadanya untuk selalu senantiasa pulang jangan terlalu malam dan mengunci rapat pintu dan jendela. Yang padahal ia dan keluarganya sedang terancam keselamatannya oleh pelaku pembunuh itu. 애들이 점심 싸라고 해서 좀 늦었어. 당신 미쳤냐? 아 진짜 당신 왜 그래? Saat ketika berkumpul dengan keluarganya, sang pemilik apartemen pun kemudian datang yang ternyata bertujuan untuk memberikan surat persetujuan untuk tidak membantu pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus pembunuhan itu. Tentu saja ia bertujuan untuk menjaga keselamatan mereka semua. Karena jika mereka para saksi melaporkan kejadian itu, merekalah yang akan terancam keselamatannya, bahkan akan jadi korban pembunuhan selanjutnya. Di sini Song Han serasa ragu, bingung, takut untuk menandatangani surat itu. Mau setuju dengan surat itu, namun di lain sisi, ia ingin secepatnya sang pelaku tertangkap. Tentu, ia menyadari alasan utama sang pemilik apartemen itu membuat surat persetujuan semata-mata karena takut tak ada lagi orang yang ingin menempati apartemennya. Hingga pada akhirnya, Song Han dibuat stres dengan pilihan itu. 밥이나 줘. Ketika pada malam harinya, Sojin, istrinya Song Han pun mengangkat sebuah telepon tak dikenal. Berulang kali diangkat, namun tak ada pun jawaban dari si penelpon. Dan ketika sang suami yang menerima telepon itu, orang misterius itu sempat menjawab dan langsung mematikan teleponnya. Seakan-akan menyampaikan sebuah pesan. Ia kemudian menyadari Vivi seekor anjingnya yang tak ada di rumah, yang kemudian memutuskan untuk mencoba keluar mencarinya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Taiho, si pembunuh, sedang mengawasinya. Setelah keesokan harinya, sang detektif kembali terlihat mendatangi apartemen itu. Mereka telah mengetahui dari surat itu alasan kenapa tak satu pun penduduk apartemen yang melaporkan kejadian itu. Di sini sang detektif telah mengetahui beberapa orang yang tidak tidur saat kejadian itu, yaitu Song Han, Soyun, dan anak yang bernama Kola. Ia mendatangi Song Han terlebih dahulu karena dirinya yang memiliki apartemen paling dekat dengan lokasi pembunuhan itu. Tentu ia sangat yakin bahwa Song Han pasti melihat pelaku pembunuhan itu. Namun setelah masuk ke dalam apartemennya, Song Han ternyata tidak berada di sana. Ia hanya menemukan istrinya dan memperlihatkan sebuah surat persetujuan itu. Sojun pun kemudian bercerita bahwa pada pukul 2 pagi itu suaminya pulang bekerja. Dan sebelum tertidur, ia sempat melihat ke arah luar dengan tatapan yang tajam. Tentu saja Sojun saat itu tak mengetahui apa-apa. Sebab itulah suaminya dengan terburu-buru mematikan lampu yang dinyalakan karena takut ketahuan oleh sang pembunuh. Mendengar hal itu membuat sang detektif semakin sangat yakin bahwa Song Han melihat sang pelaku yang sebenarnya. Dan saat akan ingin pergi, anaknya bernama Enji pun muncul meminta tolong untuk menemukan anjing peliharaannya yang belum juga ditemukan. 찾아주세요. 뭐라고? 알았어. 실례했습니다. Sementara itu Song Han sendiri terlihat sangat panik setelah melihat brosur anjingnya terpampang di tempat umum. Ia sangat takut
karena sang pelaku bisa saja meneror kenyamanannya. Apalagi terdapat sebuah nomor ponselnya di sana. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh sang detektif yang menanyakan kembali tentang kesaksiannya yang melihat sang pelaku. Meskipun ia tahu, Song Han ternyata justru tidak ingin menjawabnya karena memang sang pelaku terlihat masih mengawasinya. 예. 술이 취했어요. Sang detektif pun kemudian mendapatkan panggilan bahwa pelaku telah ditemukan. Mereka meyakini bahwa sang pelaku adalah seorang mantan kekasihnya yang kesal karena putus hubungan. Sang detektif yang mendengar itu kemudian bergegas pergi untuk mengejarnya. Sialnya, mereka para kepolisian justru harus gagal menangkapnya. Sang pelaku yang kelelahan pun kemudian terlihat duduk sejenak. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan panggilan dari nomor kekasihnya yang telah mati. Ia tak menyadari bahwa seorang pria misterius muncul di belakangnya dan langsung menghabisinya. Akibat kematian sang pelaku tentu membuat pihak media gencar untuk memberitakannya. Sang pelaku tersebut ternyata dinyatakan mati bunuh diri dengan mengonsumsi sebuah racun. Siapakah seorang pria yang membunuhnya tadi? Apakah seorang yang bernama Vigilante? Saya pun tidak tahu siapakah pria itu. Saat Song Han mencoba mengamati foto si pelaku, ternyata foto tersebut justru sangat jauh berbeda dengan seorang pelaku yang disaksikan oleh Song Han. Tak lama kemudian, Soyun akhirnya datang dengan raut wajah yang sangat panik dan menunjukkan bahwa foto yang ditampilkan oleh media itu adalah bukan foto pelaku sebenarnya. Ya benar, Soyun mengatakan itu karena memang ia melihat wajah sang pelaku pada malam itu. Di sini, Soyun berencana untuk mengajak Song Han untuk melaporkannya ke kantor polisi. Namun sungguh menjengkelkannya, Song Han ternyata malah berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Ia memilih bungkam hanya untuk keselamatannya sendiri saja. Soyun yang menyadari itu tentulah sangat terpukul, sangatlah heran dengan sikap Song Han yang bodoh. Bahkan ia pun tak segan-segan mengusir Soyun dari ruangannya. Hingga saat Soyun berada di dalam lift, ia dibuat ketakutan dengan seorang pria yang masuk ke dalam lift itu. Tentu ia ketakutan karena pakaian pria itu sama persis seperti dengan sang pelaku. Hingga saat Soyun akan memasuki ruangannya, tiba-tiba ya, ternyata pria yang barusan merupakan seorang pelaku pembunuhan itu. Song Han yang merasa bersalah pun berniat pergi menemui Soyun. Hingga saat Song Han ingin mengetuk pintunya, justru ia terkejut menyaksikan Soyun sedang dibunuh oleh si pelaku pembunuhan. Song Han pun dibuat semakin panik ketika ponselnya berbunyi yang membuat Tae-ho menyadari bahwa ada seseorang yang menyaksikan aksinya. Saat Song Han ingin menelpon polisi, seketika itu anaknya memanggil, membuat dirinya mengurungkan niatnya kembali karena Tae-ho sendiri ternyata berada di belakang istri dan anaknya. Tentu saja itu sebuah posisi yang tidak menguntungkan baginya. Namun tak lama kemudian, sang detektif kembali muncul untuk memastikan apakah foto sang pelaku mati kemarin adalah pelaku yang sebenarnya. Makin dibuat jengkelnya kita, bukannya menjawab, Song Han tetap memaksa untuk menyembunyikan itu semua. Tentu, detektif tak sebodoh apa yang ia pikirkan. Melihat dari tingkah laku Song Han, tentu ia tahu dan yakin bahwa Song Han mengetahui pelaku sebenarnya. 무슨 소리야, 자기야? 머리라도 끄덕여 주십시오. 저 정말 몰라요. 아무것도 본 게 없어요. Setelah detektif pergi meninggalkan mereka, anjingnya Vivi kemudian muncul dari belakang. Hingga pada akhirnya Song Han menyadari bahwa Tae-ho sengaja mengembalikan anjingnya sebagai tanda terima kasih. Sedangkan sang detektif sendiri terlihat sibuk mencari plat mobil yang mungkin digunakan oleh sang pelaku. Ia tahu bahwa pelaku masih bebas berkeliaran. Apalagi Soyun yang dinyatakan hilang yang sebagai salah satu saksi pembunuhan itu. Namun, sang detektif dibuat emosi dengan bawahannya karena mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan sang pelaku. Ditambah lagi, ia mengatakan bahwa kasus tersebut telah selesai. 좋다고 그러십니까?
있나 이 새끼야? Sementara itu di sisi lain, di halaman apartemen sedang terjadi keributan karena seorang pria yang merupakan suaminya Soyun yang menempelkan poster tentang hilangnya sang istri. Ia dilarang oleh pemilik apartemen itu karena akan merusak reputasi bisnisnya. Soyun yang ada di sana pun mencoba membantu dan sedikit menyindir sang pemilik apartemen yang dinilai tidak bertanggung jawab atas keamanan, lebih mementingkan kepentingan bisnisnya. Dengan hasil petunjuk dan plat mobil yang didapatkan, sang detektif pun menemui sebuah mobil curian yang digunakan sang pelaku, namun sudah dalam hangus terbakar. Setelah mendapatkan beberapa informasi petunjuk lainnya, sang detektif pun kemudian terlihat berada di wilayah perumahan untuk mengawasi sebuah rumah kosong yang dicurigai tempat Taeho berada. Benar saja, tak lama kemudian, Taeho pun muncul dan masuk ke dalam rumah itu. Dan setelah mengetahui keberadaan sang pelaku, sang detektif pun memberitahu Song Han bahwa pelaku sebenarnya telah ditemukan keberadaannya. Sang detektif juga menjelaskan bahwa Kola merupakan saksi ketiga dalam pembunuhan itu. Song Han yang mendengar itu pun tentu sangatlah terkejut karena bisa saja Kola akan menjadi korban selanjutnya seperti Soyun waktu itu. Dengan begitu, ia pun harus mencari Kola untuk memastikan itu semua. 할머니 이거 더 좋아해요. Setelah ia bertemu dengan Kola, Song Han pun kemudian bertanya apakah ia benar melihat saksi dalam pembunuhan itu. Kola dengan kepolosannya kemudian menjawab bahwa benar ia melihat sang pelaku. Di sini Song Han memintanya untuk tidak memberitahu polisi tentang wajah sang pelaku. Dan betapa paniknya ketika Kola mengatakan bahwa pelaku sedang berada di tempat ini. Dan tiba-tiba 나요. 한성수 나요. 우리 경찰이 경찰. untung saja, ternyata pria yang di belakangnya adalah seorang polisi. Detektif pun kembali tak henti-hentinya memaksa Song Han untuk mengonfirmasikan foto sang pelaku. Dengan pendiriannya, ia tetap saja tak mengatakan apa-apa hingga menyadari bahwa Kola telah hilang seketika itu. 노필구 씨. Setelah melakukan pencarian, Kola ternyata ditemukan di sebuah bangunan sedang dalam keadaan kritis karena telah dihabisi oleh sang pelaku. Disinilah Song Han akan berniat menjadi saksi. Ia menceritakan itu semua kepada istrinya terlebih dahulu, bahwa benar ia melihat wajah sang pelaku dalam pembunuhan itu. Tak mau ada korban jiwa lagi, Song Han bergegas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan itu semua. Setelah mendapatkan kesaksian dari Song Han, pihak kepolisian pun kemudian bergegas pergi menuju tempat persembunyiannya. Ternyata Taeho sendiri telah menantikan kedatangan para polisi itu dan tiba-tiba 널 살인으로 체포한다. ya benar, Taeho telah menyiapkan mereka sebuah jebakan dan membuatnya berhasil kabur dari tangkapan itu. Song Han yang mengetahui pihak kepolisian gagal menangkapnya pun tentu sangatlah amat marah karena bagaimanapun saat ini keluarganya sedang dalam bahaya. Tentu dengan begitu ia harus secepatnya kembali ke rumah untuk menjaga istri dan anaknya. Namun ternyata seseorang dengan menggunakan sedan hitam terlihat mengikutinya. Song Han tentu menyadari hal itu dan mencoba menghindar darinya. Hingga pada akhirnya ia tetap saja tertabrak oleh mobil itu. 아저씨 괜찮나? Namun setelah diketahui, ternyata pria tersebut bukanlah Taeho, melainkan suaminya Soyun yang sangat jengkel atas sikapnya karena dialah seorang yang menyebabkan istrinya menjadi seorang korban dari pembunuhan. Tentu jika Song Han tidak menunda-nunda untuk melaporkan kejadian itu, maka pasti tak akan ada korban selanjutnya. Dan saat Song Han akan mati tercekik olehnya, sang detektif pun kemudian muncul yang lalu menembaki pria itu. Namun meskipun begitu, dengan sigapnya, Song Han menghentikan sang detektif bahwa pria itu bukanlah sang pelaku, melainkan suami dari sang korban. 쏘지 마요. 라고 했어. 어쩌면 죽는 것보다.
Dan setelah itu ia pun bergegas kembali menggunakan mobil detektif untuk menuju ke apartemen miliknya. Sementara itu Sojin sendiri terlihat sangat ketakutan karena seseorang tak dikenal mencoba masuk ke dalam apartemen miliknya. Yang namun setelah dibuka ternyata pria itu merupakan seorang anggota kepolisian yang sengaja dikirim untuk menjaganya. Terkejutnya mereka setelah menemukan kepala anjingnya yang terbungkus plastik dan tiba-tiba ya benar, ternyata Taeho saat itu muncul yang langsung menyerang polisi itu hingga tewas dan disaksikan oleh Sojun tepat di depan matanya. Ia pun tentu mencoba menghindar dari Taeho dan menemui anaknya untuk meminta tetap berada di dalam lemari. Namun siapa sangka Taeho tetap saja memaksa untuk masuk dan lalu menyerang Sojin. Enji yang mengetahui ibunya sedang dianiaya pun justru keluar yang kemudian menjadi sasaran si pembunuh. Tentu saja Sojun tak membiarkan itu terjadi. Ia kemudian memberikan sebuah pukulan tepat di betisnya yang membuat Sojun memiliki kesempatan untuk kabur menyusul anaknya. Namun sialnya, saat ia terjebak, tak satu pun warga yang membantu, apalagi mencoba menangkapnya. Melapor polisi pun sama sekali tak ada yang berani melakukan itu, meskipun mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi saat itu. Tak lama kemudian, Songhan akhirnya tiba yang membuat Taeho kabur. Tentu saja, ia tak ingin berdiam kembali seperti orang bodoh yang lalu kemudian mencoba mengejarnya. Dengan bermodalkan kayu runcing, Songhan memaksa memberanikan diri masuk ke dalam hutan perbukitan mencarinya. Dan tiba-tiba perkelahian pun terjadi setelah Taeho menyerang dari belakang. Hujan yang semakin lebat membuat keadaan tanah semakin berlumpur dan Taeho sedikit mulai merasa kesakitan setelah Songhan menggigit tangannya. Tak lama kemudian, karena tanah yang begitu basah menyebabkan longsor besar yang membuat mereka terkubur saat itu. Setelah beberapa lama kemudian, Songhan ternyata terlihat selamat dari longsor itu dan mengejutkannya setelah ia melihat banyak sekali mayat-mayat termasuk mayatnya Soyun di sana. Bahkan tengkorak pun ada yang memiliki bekas luka yang sama, yaitu bekas pukulan palu di kepalanya. Tentu siapa lagi kalau bukan mereka adalah korban dari kebrutalannya Taeho, si pembunuh berantai itu. Dan sementara itu Taeho sendiri ternyata terlihat sedang sekarat karena tertusuk kayu. Songhan yang melihatnya tentu tak peduli dengan itu dan lalu pergi meninggalkannya. 우리 집 앞에서. Setelah beberapa hari kemudian, mereka terlihat menurunkan barangnya dari apartemen itu yang berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Sang pemilik apartemen yang ada di sana pun meminta kepada mereka berdua untuk tidak menjual apartemen dengan harga yang murah kepada orang lain karena takut bisnisnya akan anjlok akibat apartemennya itu yang penghuninya tak memiliki jiwa kemanusiaan. Jiwa sosial sangatlah minim ia sadari. Benar saja, saat Songhan mencoba mengulangi teriakan minta tolong, tak satu pun penghuni apartemen itu yang peduli dengan suara jeritannya dan film pun akhirnya selesai. 사람 살려! Jadi buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, terima kasih dan selamat bergabung di Sinema Film. Dan buat kalian yang selalu saja setia dengan Sinema Film, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Jadi mohon maaf jika kualitas gambarnya masih sangat kurang bagus karena memang kita ini masih dalam proses pengembangan, jadi mohon dimaklumi saja. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kita jumpa di video selanjutnya. Adios, katanya Bang John. Goodbye.